tadinya melalui tender 140-an miliar per trafo. Ternyata beli langsung dari pabrik 39 miliar, jadi nggak sampai seperempatnya. Ya. Biaya produksi pil ekstasi itu cuma 6.500 per tablet. Iya, iya. Bisa dibikin di rumah, Iya, iya, iya. tapi di disco Ya. itu 200.000. Wow. 6.500 menjadi 200.000 per tablet. per tablet. Kenapa kok bisa mahal ya? Komponen apa coba? Illegality itu ya? Bukan. Apa? Biaya menyembunyikannya. Oh, iya, iya, iya. APBN itu 3.600 triliun ya. Ya. Dari 3.600 itu kira-kira 40%-nya itu dirubah jadi barang dan jasa. 1.500 triliun. Kalau kita bisa hemat 10% aja. Iya. Iya, iya. Wah, jadi kereta cepat sampai Surabaya itu. Iya. Halo teman-teman retorika. Pasti belakangan ini lagi rame ya kalau lihat medsos. LKPP sini, LKPP sana gara-gara di banyak kasus pengadilan sekarang menyebutkan LKPP lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Itu dibangun tahun 2007 untuk ya mengurangi potensi korupsi lah kira-kira gitu. Dan salah satu arsiteknya ya kebetulan junior saya setahun di ITB, arsitek beneran, benar ya, mantan arsitek beneran, Mas Agus Prabowo ini ya nggak ada hubungan sama Presiden Prabowo, nggak ada ya. Mas Agus Prabowo ini seorang arsitek, terus pasti masuk Bappenas ya. Ya. Lalu akhirnya di sana terlibatlah dalam proses pengadaan dan entah kenapa yang juga kita undang untuk LKPP lalu menjadi ketua KPK namanya Mas Agus juga ya. Agus Raharjo kalau ini Agus Prabowo. Nah tapi beda ya tahun periodenya kalau Mas Agus Raharjo yang kedua, kalau Mas Agus Prabowo ketiga ya, jadi persis gantinya. Jadi kalau gitu bisa nyambung nih ceritanya Mas Agus Raharjo. Nah mungkin untuk mengingatkan ya para pemirsa kita ini, mungkin Mas Agus bisa ceritain itu ide LKPP itu gimana sih mulanya dan ya. Terima kasih dulu yang sudah diundang. Ya. Biasanya kita ketemunya di kondangan. Di kondangan, betul. Jadi LKPP itu sebetulnya produk dari proses reformasi. Reformasi keuangan negara. Oh. Jadi saya mundur sedikit ya. Mundur ya. Kan setelah selesai Pak Harto, kita reformasi. Di semua lini ya. Yang pertama dilakukan politik dulu. Ya. Setelah itu ada desentralisasi dan sebagainya. Otonomi, kemudian keuangan negara. Ya. Keuangan negara yang dikerjakan dulu itu income-nya dulu, revenue-nya dulu. Pajak ya. Pajak dibenahi, bea cukai dibenahi. Setelah itu baru expenditure-nya, pengeluarannya. Saat itulah LKPP itu dilahirkan. Makanya baru 2007 ya. 2007. Jadi kira-kira 7-8 tahun setelah reformasi. Tapi ya tidak terlambat lah. Memang prosesnya harus begitu. Dan dalam semangat reformasi KKN itu ya, menghilangkan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Betul. Apalagi keuangan negara. Ya. Nah, saya mesti menyebut siapa bidannya. Iya, betul. Saya ingin menyebut dua tokoh penting. Pak Budiono. Iya, yang menjadi wakil presiden terakhir ya. Iya, sempat juga Menteri Bappenas juga. Oh iya, dan Ibu Sri Mulyani. Iya, oke. Gitu. Karena dengan pergaulan internasional, melihat tren dunia ini harus ada LKPP. Iya. Karena ini satu hal yang biasa di negara maju ya. Sudah lebih duluan. Ya. Okay. Nah, LKPP itu de jure dibentuk Desember 2007. Tapi orangnya baru diisi bulan Mei 2008. Oh, jadi artinya zaman Presiden SBY ya? SBY. Nah, tadinya 6 orang aja tuh. Iya. Dari Cikalbar. Di Bappenas nih ya, ada 6 orang aja kumpul-kumpul. Mayoritas Bappenas. Iya. Ada 3 orang dari luar. Iya. Ada yang pertama Pak Rustan Syarif ya, almarhum ya. Itu tadinya Sekjen PU. Oh, Sekjen. Terus kemudian Agus Raharjo, kemudian ada Eko Wismulyadi, Bappenas.
ada Himawan Adinegoro Iya. dari BPPT, Iya. satu lagi dari daerah Ruslan dan saya. Oh, waktu itu Pak Agus dari mana? Saya Bappenas. Saya panggilnya Mas Uwo aja UO ya. aja, Mas Uwo Uwo. aja. Memang namanya. Oke. 6 orang itu tugasnya cuma satu, Iya. mereformasi sistem pengadaan barang jasa pemerintah. Alasannya kenapa? Ya tadi Iya. supaya expenditure-nya rapih. Karena dianggap kebocoran paling pada besar di waktu situ ya. itu ya, pada waktu itu. Berapa persen waktu itu ngomong-ngomongnya? Datanya tidak tahu. Tidak Tetapi nanti saya akan ke situ ya. Iya. Karena pada waktu itu yang jadi primadona pengadaan itu tender. Ya, oke. Padahal tender itu gampang ditwist. Ya. Ada tender rigging, ada macam-macam. Bahkan Tender arisan yang terkenal. barang yang sudah tahu harganya Iya, pun mesti ditender. Iya, iya. Pengadaan buku ditender. Padahal kita tahu harga buku, harga kertas. Iya. Pengadaan mobil ditender. Iya. Padahal kita tahu Iya. harga mobil di dealer. Iya. Nah, singkat kata Dan tugasnya lama itu ya, kalau tender kan lama prosesnya. lama. Jadi intinya saya mau bicara LKPP-nya dulu Iya. ya. Intinya ini harus direformasi. Tapi kan caranya nggak tahu. Iya. Kita belajarlah ke macam-macam negara. Ya, global benchmarking istilahnya. Global benchmarking. Ada yang ke Korea, ada yang ke Skotlandia, ada yang ke Amerika, ada yang ke Yunani dan macam-macam. Ya. Terus akhirnya kita bikin formula 4 pilar. Ya. Jadi LKPP mesti bekerja di 4 Fondasi lah ya. fondasi. Yang pertama regulasi. Kita harus bikin regulasi baru. Kalau istilah populernya payung hukumnya. Payung hukum. Tapi harus hukum yang modern. Iya, iya. Ya. Yang cepat dirubah. Dan sebagainya. Terus yang kedua SDM-nya. Jadi orang tidak boleh sembarangan terlibat di pengadaan. The man behind the gun. Nggak boleh istilahnya. sembarangan. Orang harus bersertifikat. Harus paham aturan itu. Ya. Harus ada organisasinya. Yang kedua. Yang ketiga menggunakan teknologi. Yang pada waktu itu teknologi IT. IT ya. Ya, itu yang Presiden Prabowo bilang melalui digitalisasi. Waktu itu belum digital. Belum ya, baru IT ya. Baru IT. Yang ketiga ya. Yang keempat penanganan masalah hukum dan sangga. Jadi bayangin Ya. regulasi, Ya. orang, Ya. teknologi, sama masalah hukum. Hukum ya. 4 itu muter-muter Ya, ya, ya. terus. Tapi dari 4 itu kemudian kita belajar. Ya. Belajar ternyata ya untuk bisa mereformasi pengadaan itu mesti menghapuskan tender. Karena itu lama dan bisa dikadalin ya. Tidak hanya itu, kalau barang sudah ada di pasar Iya. dan kita sudah mengakui bahwa pasar itu adalah Efisien sistem lah ya. ekonomi yang terbuka dan efisien, ngapain harus ditender lagi? Iya, iya. Jadi nanti yang ditender itu hanya produk-produk yang tidak ada di pasar. Kenapa sih dulu milihnya tender zaman dulunya tuh karena apa ya? Nggak tahu kenapa ya. Mungkin Atau karena zaman dulu barangnya masih impor semua atau apa mungkin ya? bisa jadi pasarnya belum Belum efisien belum mungkin ya? efisien dan terbuka ya. Ya. Kan kalau pasar itu kan kalau pasarnya masih semu kan kita juga curiga. Iya, iya betul. Harganya bisa aneh-aneh ya. Bisa aneh-aneh. Nah, tetapi setelah reformasi kan orang makin kritis. Ada KPPU, kita punya rezim devisa bebas ya. Terus supply chain juga makin matang gitu ya. Sehingga kita percaya kepada pasar. Nah, itulah yang melahirkan e-katalog waktu itu. Iya, iya, iya. Jadi pokoknya kita harus bikin sistem yang sifatnya memindahkan pasar. Pasar ke sistem pengadaan. Nah itulah e-katalog itu. Nah sehingga Jadi di katalog udah ada harganya. sudah ada harganya. Yang dianggap harga wajar. Dianggap harga wajar. Nah itu yang menarik tuh itu Ya, sebetulnya. ya, ya, ya. Dan itulah yang membuat LKPP itu eksis. Gitu. Karena bisa cepet ya. Kalau udah di katalog nggak usah tender lagi ya. Nah 3 kita waktu itu ya. Harus cepat, harus mudah, Iya. harus terpercaya. Iya. Iya. Nah kalau ada 3 komponen ini, Iya. itu baru keren. Yang paling susah menjaga itu yang terpercaya. Terpercaya ya. Karena harga yang ada di katalog itu harus memang harga yang dianggap wajar Iya. ya.
Sehingga orang tuh tidak usah harus tanya-tanya lagi, udah tinggal apa butuhnya, ada barangnya, klik, kontrak, selesai. Dan harga wajar itu gampang-gampang susah karena kan perusahaan jualan harus untung kan. Iya. Tapi untung yang dianggap wajar sama tidak wajar itu yang jadi pertanyaan. Betul. Tidak cuma itu, yang namanya barang Iya. itu kita bagi dua lah ya. Barang yang ada di pasar dan harganya terbuka. Iya. Seperti handphone, laptop. Sebentar aja kita buka HP tahu ya. Sepatu gitu ya. Itu barang yang secara di pasar siap dibeli lah. Tinggal kita pindahkan saja pasarnya. Ke supermarket juga tahu harganya ya. Ya. Nah, tapi ada juga nih barang yang ada di pasar tapi harganya tidak terbuka. Contohnya apa? Alat berat, alat kesehatan. Iya. Emang Mas BHM tahu harga mikroskop elektron? Oh, enggak tahu loh. Walaupun sekarang dengan Google bisa juga sih nyoba-nyoba cari ya. Iya, tapi dijual nggak ya? Dijual nggak ya? Belum tentu ya. Barang-barang semacam itu oleh LKPP dipaksa dibuka harganya. Nah, lantas muncullah di e-katalog. Itu yang merevolusi sistem pengadaan kita. Sementara nanti yang tender itu hanya barang-barang yang memang nggak ada di pasar. Contohnya apa? Bendungan misalnya. Kalau PU mau bikin bendungan kan nggak bisa beli di pasar. Tapi kalau kayak jalan raya tuh kan udah ada kayak standarnya ya, misalnya per kilometer berapa, paling nggak ada rule of thumb-nya ya. Bisa distandarisasi. Selama itu bisa distandarisasi, layak masuk ke katalog. Tapi kalau tidak bisa distandarisasi, tender. Ya, karena biaya pemadatan tanah tergantung lokasi kan nggak bisa. Iya, gitu. Kira-kira gitu. Nah itu sebetulnya yang inti dari reformasi pengadaan oleh LKPP. Jadi Mas BHM. Dan juga ini Mas, satu hal lagi kan kalau kita anak muda sekarang kan pakai namanya e-marketing ya, misalnya market platform ya. Tapi kan ada unsur lain, ongkir kalau bahasa anak populer itu. Nah di barang pengadaan pemerintah kan juga misalnya beli laptop, kan untuk di Jakarta mungkin beda sama di daerah-daerah lain. Itu di e-katalog bagaimana itu? Ada, tentu. Misalnya orang beli bulldozer, tapi dikirim ke Biak gitu ya. Jadi ada komponen beli bulldosernya dan komponen pengirimannya ke lokasi. Ada. Jadi dua-duanya ada? Tidak hanya cuman harga bulldozernya di Jakarta gitu? Jadi yang kita pikirkan tuh delivery sistemnya. Gitu. Itu yang sebenarnya mereform. Jadi saya tuh menyimpulkan begini. LKPP ini lembaga pemerintah yang sebetulnya penting sekali. Tapi bekerjanya di balik layar. Iya. Nah tapi kan sebelum ini yang sempat ribut ya, sebelum gara-gara banyak kasus pengaduan itu sempat jadi berita itu dianggap ini sangat bagus sehingga zaman itu baik Pak Jokowi, Pak Luhut apalagi itu selalu teriak-teriak ini jumlah yang masuk barang yang bisa beli e-katalog harus berapa juta gitu banyak. Itu di sisi lain kan untuk masuk e-katalog harus ada prosedurnya. Prosedur lah dicek harganya benar dan sebagainya. Itu gimana titik imbangnya itu? Nah, ini susah nih pertanyaannya. Ya. Kalau jumlah produk banyak nggak apa-apa, baik-baik saja. Tetapi harus bisa menjamin barang itu memang dibeli oleh pemerintah, dibutuhkan oleh pemerintah, sehingga harus ada proses seleksi. Karena e-katalog LKPP itu hanya bisa dibeli oleh uang APBN dan APBD. Jadi kalau gitu harus ada request ya dari kementerian yang perlu alat itu begitu, ya? Idealnya begitu. Jadi di zaman Pak Agus Raharjo, zaman saya, zaman berikutnya Pak Roni itu masih begitu. Jadi yang namanya proses pra-katalog itu panjang. Kita harus yakin betul barangnya dibutuhkan pemerintah, pemerintahnya punya duitnya gitu ya. Terus kemudian siapa yang jual, speknya seperti apa, siapa pemegang merek, ada sengketa merek nggak, taat pajak tidak, dan bahkan kalau perlu kita lihat pabriknya di Indonesia tidak dan sebagainya. Setelah itu baru tayang yang tanda tangan kontrak itu kepala LKP. Tapi kan juga bisa tricky ya. Maksud saya kasih contoh, pasti pemerintah perlu printer kan.
Nah, sedangkan printer itu kadang-kadang pabrik tuh nggak apa-apa. Kasarnya dikasih gratis printernya nggak apa-apa, asal dia selalu beli pitanya. Karena dihitung sama dia, wah beli pitanya ini selama umur printer ini, kalau harganya premium jauh lebih menguntungkan. Nah, orang bisa kejebak kan beli printer yang murah padahal nanti operasionalnya mahal banget gitu. Sehingga ujungnya jadi mahal dibandingin beli printer yang kayaknya mahal tapi karena operasional murah banget jadi sebenarnya lebih murah. Nah, menghadapi trik kayak gitu gimana tuh LKPP itu? Itu praktek bisnis memang sah-sah biasa, saja begitu ya. Kalau dari kacamata LKPP selama barang semacam itu bersaing, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, apakah ngitungnya tuh harga printernya atau harga penggunaannya selama masa penggunaannya? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau jangka pendek ya mengutamakan printernya. Tapi kalau jangka panjang ya harus penggunaannya. Makanya si pembeli atau PPK, pejabat pembuat komitmen, harus mikir ini total cost of ownership-nya yang mana. Oh, itu di apa namanya di e-katalog ada nggak itu? Tidak, nggak ada. Itu diserahkan kepada pembeli. Tetapi e-katalog menyediakan pilihannya. Sehingga dia bisa ngitung sendiri. Iya. Kan kita tidak bisa mendikte pembeli. Iya. Dan juga kan sangat teknis sekali berapa loadnya printer itu tiap hari ya kan? Iya. Berapa tahun usianya. Tapi paling tidak dengan e-katalog itu orang bisa menghitung mana yang jatuhnya jadi lebih murah. Betul. Yang sensitif tuh alat kesehatan. Iya. Alat kesehatan mendingan mana beli? Ya, atau nyewa. Atau leasing, beli sewa. Gitu. Iya. Itu dikasih pilihan. Jadi layaknya pasar. Iya. Kita memindahkan pasar ke sistem pengadaan pemerintah. Tapi nanti yang menilai pilihan itu menguntungkan atau merugikan negara itu siapa ya? Karena misalnya beli cash, leasing gitu, atau cuman nyewa aja, bukan lease buy lah, nyewa aja itu siapa gitu yang menilai? Karena sekarang kan dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu yang sekarang jadi pasal 603, 604 KUHP yang baru, orang tuh takut dituduh merugikan negara kan? Iya. By law ya. Ya by law. Secara regulasi. Iya. Karena itu kan fondasinya by law juga tadi yang keempat. Kalau barang itu sudah listed di e-katalog LKPP, maka seolah-olah LKPP atau pemerintah sudah menjamin memang barangnya tidak kemahalan seperti itu dan harganya seperti wajar itu. Itulah harga pasarnya. Secara teori. Ya, tapi ini ada tapinya kan? Iya. Kan ada auditor juga. Iya. Kadang-kadang PPK diaudit. Iya. Dipertanyakanlah mengapa beli yang ini, mengapa lebih mahal dari ini. Itu kan sebenarnya pilihan pembeli. Jadi saya ingin mengatakan auditor juga mesti menyesuaikan diri. Mesti belajar mekanisme pasar di zaman sekarang. Dan juga begini ya, buat saya tuh yang agak unik adalah kalau di dalam e-katalog itu dianggap harga yang wajar, itu kan bukan semata-mata pendapat orang-orang LKPP, tapi sudah diaudit pihak lain juga kan? Diaudit juga kan LKPP itu? Diaudit. Oleh siapa diauditnya? Aduh, kalau zaman saya BPK, BPKP, kadang-kadang audit khusus, penugasan dari wakil presiden. Iya. Itu yang diaudit tuh hanya seperti kalau kementerian kan yang diaudit anggaran dia. Kalau LKPP itu termasuk produknya e-katalog itu enggak? E-katalog itu murni dari LKPP. Yang diaudit itu bisnis prosesnya. Oh, yang diaudit bisnis prosesnya. Ini proses sampai listed di e-katalog udah sesuai atau tidak ya. Dan ini yang jadi masalah karena terjadi dinamika di situ ya. Terjadi dinamika belakangan. Tahun 2022 ke sini. Jadi tahun 2022 apa yang terjadi waktu itu? Jadi sebelum 2022 itu LKPP mengkurasi semua proses pengadaan. Semua proses e-katalog. Sehingga LKPP itu kepala LKPP tanda tangan kontrak dengan vendor. Bahwa mau jual ini harganya segini, spesifikasi begini, delivery sistemnya begini. Tanda tangan kontrak, ada durasinya. Harganya mengikat. Kalau mobil ya mungkin 6 bulanan gitu ya. Kalau barang 1 tahunan. Kalau ada yang 3 bulanan. Nah, tetapi sejak tahun 2022 itu
itu apa namanya? Dipangkas ya. Ya dipangkas atau diliberalkan lah. Jadi nggak deregulasi ya, kan ada regulasi. Dideregulasi. Dari 9 tahap tadinya menjadi hanya 2 tahap. Alasannya apa? Mau mengejar produk. Oh, Jumlah supaya produk. jumlah produk. Oh, karena dianggap terlalu lama kalau pakai itu. Iya, jadi generasi pertama itu prosesnya terlalu lama, tapi barangnya terjamin, Ya. tapi tidak banyak. Ya. Tapi di yang 2022 onward, prosesnya cepat, barangnya banyak. Tapi faktor yang ketiga tadi yang terpercaya kan cepat, Hilang, ya. mudah, terpercaya ini menjadi Hilang. case by Ya, case lemah lah, jadi lemah jadi lah ya. case by case. Nah, itu tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab pembeli, PPK. Oh, iya. Jadi sejak tahun 2022 PPK yang beli itu subject to audit. Gitu. Itu dinamikanya. Iya. Jadi seolah-olah bebannya dipindahkan lah gitu ya. Ya, tadinya di LKPP sekarang dipindahkan pembeli. Yang menurut saya tidak ideal. Tidak idealnya. Ini ibaratnya Mas Bambang mau beli sepatu, Iya. pakai duit sendiri. Iya. Ditanya, kenapa kamu beli sepatu itu? Iya. Kan nggak fair itu. Iya. Tapi kalau ditanya kenapa belinya kemahalan, Ya, itu tapi kan bisa ya. Tapi definisi kemahalan atau Iya, kemurahan ini iya, kan iya, susah. perlu pembuktian Iya, yang karena kalau saya mau beli sepatu itu tuh kan sesuai kebutuhan saya kan, yang paling tahu saya gitu kan. Tapi kalau kenapa beli harganya 2 kali lipat dari kalau kamu beli di toko itu, nah itu bisa jadi pertanyaan. dan itu harus Karena uangnya bukan uang saya ya betul, kan. betul. Dan harus case by case diteliti baik-baik, nggak bisa langsung ambil kesimpulan. Jadi artinya kalau dalam sistem dari pencegahan menjadi penindakan ya. Pencegahan. Ya kan kalau di e-katalog yang sebelumnya itu kan maksudnya mencegah supaya jangan terjadi harga kemahalan. Ya, Iya kan? ya. Dengan dipangkasnya dari 9 menjadi 2 artinya bukan porsi pencegahannya jadi rendah. Iya. Karena baru di audit ketahuan ini harganya benar atau tidak, kira-kira gitu ya. Iya. Dan LKP yang sekarang sedang mengembalikan itu. Saya tahu itu. Dan kelihatannya pemerintah, kan sekarang ada pergantian pemerintah. Itu kelihatannya didukung pemerintah yang baru atau? Saya tidak tahu ya. Nggak tahu ya. Kalau Belum ada dukungan dari presiden langsung atau tidak langsung saya tidak tahu. Tapi saya sudah ngobrol dengan kepala LKPP yang baru, Ibu Sarah Sadikan. Iya. Itu sedang berusaha mengembalikan Ke 9 lagi? tidak 9. Prinsipnya kembali ke proses prakatalog yang dikurasi LKPP tetapi menggunakan teknologi AI. Iya. Nah, AI sedang diintroduksi oleh LKPP. Oh, jadi kira-kira seolah-olah ya, seolah-olah kembali ke yang 9 lagi, tapi nggak akan lambat karena sekarang nggak manual tapi pakai AI, kira-kira betul. gitu ya solusinya. Kalau di zaman saya di LKPP itu ada 27 pokja. Iya. Jadi kelompok kerja, Iya. 27 pokja loh. Iya. Satu pokja itu 3 orang lah minimal staff. Dan itu mereka spesifik. Iya. Satu menangani obat, alat kesehatan, buku, gitu, mobil, alat berat dan sebagainya. Tapi mereka nggak tidur, kerja siang malam. Dan itu pun kalau nggak salah mau masuk paling nggak lebih dari 6 bulan waktu itu ya. Iya. Karena harus selalu prosedur Tergantung itu. barangnya. Iya, Kalau barangnya barang import, tunjukkan dulu pemberitahuan importnya. Berapa kamu bayar bea importnya? Jadi diteliti untuk menjamin yang tadi percaya tadi. Udah gitu ada lagi 2 hal lagi ya. Peraturan Menteri Perindustrian yang mewajibkan TKDN Ya, dan peraturan Menteri Perdagangan yang mewajibkan tidak boleh masukkan harga pabrik tapi harus harga retail ya. ya itu kasihannya LKPP. Jadi LKPP ini sering dibebani urusan bukan urusannya. Iya. Kalau TKDN kan mestinya urusan Kementerian Perindustrian. Iya. Supply chain urusan Menteri Perdagangan. Iya. Bukan urusannya LKPP. Iya. Pokoknya LKPP itu asal ada barangnya bisa dideliver, udah. Dan kalau begitu ya kan kita tahu ada harga pabrik ya. Kan harga pabrik itu juga ada 2. Harga cost of good sales katanya ya. COGS-nya itu kan harga produksi murni itu. Ya. Belum masuk biaya-biaya gaji pegawai, biaya apa segala macam.
Lalu kan pabrik dari koks itu dia harus ngambil margin. Tapi kan pabrik jualnya tidak langsung ke orang, Konsumen, iya. dia jual ke distributor. Iya. Nanti distributor baru ke reseller, retailer, dari retailer baru ke konsumen. Ini ada tahap gini. Nah, jadi Kementerian Perdagangan itu menjaga supaya jalur distribusi yaitu distributor dan tetap hidup. Iya. Nah, tapi apakah pemerintah menentukan maksimum minimum margin ini atau gimana? Itu jadi bingung juga saya kebayang kalau nyusun e-katalog itu berapa itu margin produser ke distributor yang layak, berapa dari distributor ke retailer yang layak dan berapa retailer ke consumer itu gimana nentukan margin ini? Tidak ada teorinya itu. Tidak ada teorinya, tapi kita lihat case by case, apa barangnya, bagaimana nature delivery sistemnya, dan bagaimana pasar merespon. Oh, jadi lihat di pasar juga. Ya ibaratnya orang jual bakso lah. Ya. Kita kan tidak bisa tanya berapa kamu beli mie, biaya gas, kan nggak bisa kan. Ya. Tapi rata-rata bakso seperti ini harganya sekian. Ya, kita tahu lah kalau bakso yang didorong-dorong pasti harganya nggak beda jauh lah. Di restoran bisa bervariasi tergantung restorannya ya. Iya. Nah selama harga akhirnya itu mencerminkan harga pasar ya sudah, kita terima saja. Karena kan saya lihat kalau mungkin salah satu caranya lihat juga apa yang terjadi di negara-negara maju ya. Karena kita lihat juga kalau di Jepang kan karena pilihan kebijakannya adalah melindungi jalur distribusi. Orang Jepang kalau beli barang produksi Jepang di Jepang itu lebih mahal kalau dia beli di luar negeri gitu. Ya itu pilihan juga ya, itu pilihan kebijakan ya. Pilihan. Dan kalau ada satu kebijakan dituntun mau nggak mau ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Betul. Dan kalau contohnya Jepang punya karakter yang sangat patriotik kepada produk negaranya sendiri gitu ya. Karena kebijakannya adalah mendukung ekspor. Iya. Ya, jadi ekspor jangan dibebani. Iya. Ya kalau bisa efisien mungkin lah. Dan itu juga dilakukan Korea ya, yang dianggap boleh ya dibilang Korea Selatan paling bagus sistem pengadaannya. Dari pengalaman saya paling maju Korea Selatan itu ya. Kalau menurut bayangan Pak Mas Uwa ini kenapa Korea Selatan maju? Banyak faktor ya. Yang pertama penduduknya kan relatif kecil ya. Iya. Hanya berapa? 50 juta kali ya. Terus seperempat kita lah ya. Seperlima malah. Mereka tinggal di suatu jazirah gitu ya. Yang mayoritas penduduknya ada di metropolitan di Seoul. Terus yang kedua yang paling penting illiterasinya. Tahun 2000 berapa saya ke sana itu ya, survei ke sana. 15. 2000. Sebelumnya bahkan beberapa kali saya ke Korea. Itu illiterasi orang Korea itu 96%. Iya. Jadi 96% orang Korea melek elektronik digital. Nenek-nenek sudah pegang handphone. Kalau mau belanja, mau naik tram, mau naik bus, semua pakai digital. Nah, situasi itu sangat memudahkan mereka shifting. Budayanya udah ada ya? Udah siap banget. Dari analog ke digital itu cepet banget. Nah kalau di kita. Masih gaptek. Apalagi makin senior pejabatnya makin gaptek. Kalaupun paham juga bukan untuk kerja, untuk hiburan aja kan. Di situ kita beratnya. Oh iya. Di situ. Jadi tapi kalau anak-anak muda sekarang kita udah oke lah ya. Iya. Dan itu Nadiem Makarim itu terobosannya ke situ sebetulnya. Iya, karena dia bikin super app kan. Iya, super app. Iya. Ya, tapi ya itu kadang-kadang ya itu tadi kalau ternyata penggunanya masih literasinya masih rendah, ya harus ada program untuk naikinnya. Dan kita kan bangsa yang masyarakatnya sangat beragam ya. Disparitasnya tinggi banget. Nah ini juga saya mau contoh itu ya, keseimbangan antara berapa margin yang dianggap wajar itu. Karena saya ingat ya pendahulunya Mas Uwo di Pak Agus Raharjo kan cerita di sini ya. Cerita di sini bagaimana dia waktu itu membantu Pak Nuh ketika Mendiknas supaya harga pengadaan buku murah. Sehingga dia deal langsung dengan percetakan lah ya. Dan harganya emang jatuh murah banget, mungkin 1/4 teman.
Tapi kemudian itu menimbulkan banyak gejolak di penerbitan, sehingga ada penerbitan yang besar seperti Gramedia gitu, dia nggak mau ikut di dalam situ. Nah problemnya karena buku itu kan bukan cuma soal kertasnya, percetakannya, ongkos kirimnya, tapi juga mutu dari isinya kan, penulisnya siapa. Nah penulis yang baik tentu nggak mau dibayar murah, kan? Jadi kan LKPP juga kalau saya lihat dari sini yang bukan mencari yang termurah saja. Tidak selalu mencari. Tapi kan kualitas juga diperhatikan. Sehingga kemudian ada lagi perombakan ya. Mungkin di zaman kemudian Mas Agus diganti Mas Uwo, diubahlah sistem itu supaya tidak sekedar termurah tapi juga kualitasnya memadai. Cuma kan saya kebetulan agak tahu lah kalau di dunia penerbitan tuh kalau skala di dunia modern itu kan gampang. Biasanya penerbit itu ada rumusnya. Kira-kira harga cetak produksi itu dikali 5 sampai di retail. Kemudian karena yang itu di penulisnya dapat 10% gitu kan, kira-kira si distributor retailnya dapat 30%, terus si penerbitnya dapat, sehingga kira-kira begitulah di seluruh dunia maju gitu. Artinya dengan sistem semacam itu semua hidup saling menghidupi ya. Dan itu juga kelihatan ketika kemudian dijual dalam versi e-book, harganya juga nggak jauh beda gitu. Karena ketika kita jual e-book, kalau tadinya yang ngambil toko buku kayak Gramedia, sekarang kan yang ngambilnya Amazon atau apa gitu platformnya gitu. Nah, dalam hal ini apakah LKPP kemudian juga banyak melakukan semacam global benchmarking di harga-harga di dunia atau kalau ya? Benchmarking harga-harga global tidak ya. Kami tidak punya daya jangkau. Iya. Tetapi yang dilakukan adalah bisnis modelnya. Iya. Karena setiap produk itu beda-beda. Iya. Tidak bisa disamakan. Dan di pengadaan itu berlaku prinsip the devil is in the detail. Jadi kita lihat detailnya. Iya. Contohnya obat. Iya. Obat kan banyak pabrik obat. Iya. Pabrik obat itu ketika memproduksi obat, untuk sampai ke konsumen atau ke apotek itu panjang rantainya. Ada pedagang besar farmasi, ada agen, ada distributor, sampai ke retailer. Dan kami ingin mereka tetap hidup. Pemerintah bisa saja membeli harga X pabrik dengan murah. Tapi kan mematikan rantai ini. Nah, saya mau stop di situ. Karena ini menyangkut kawan kita juga ya. Jadi saya ingat dulu ketika Pak Nur Pamuji di Rut PLN ya. Dia kan dikasih tahu temennya di Bank Dunia. Kenapa PLN beli trafo besar itu mahal banget. Tender pasti ya? Ya padahal lewat tender dan diperiksa oleh BPKP, BPK nggak ada masalah. Tender itu berjalan sesuai aturan. Lah karena kebetulan yang gampang dilihat adalah trafo yang paling gede, yang 500 kVA itu. Pabriknya mungkin 5 atau 6 di dunia. Akhirnya Pak Nur waktu itu dibantu oleh Transparansi Internasional juga. Nggak buka tender di Indonesia, tapi langsung kirim surat ke semua pabrik yang memproduksi itu, minta penawaran. Dan akhirnya yang menang dibeli. Ternyata sama mereknya dengan yang selama ini dibeli melalui tender, tapi harganya jauh banget. Kalau saya nggak salah ingat, tadinya melalui tender 140-an miliar per trafo. Ternyata beli langsung dari pabrik 39 miliar, jadi nggak sampai seperempatnya. Itu, tapi karena itu malahan akhirnya Pak Nur sempat bermasalah hukum gitu loh. Nah, untungnya beliau dibebaskan oleh Mahkamah Agung, nyatakan tidak bersalah. Nah, ini kan buat orang awam ya. Kan harusnya bagus dong PLN belinya 39 miliar bukan 140 miliar. Ini gimana dari pandangan pengadaan ini?
dugaan saya Ya, ya, ya. pada waktu itu memang aturannya mengharuskan tender. Ya. Tapi mari kita lihat detailnya. Ya. Trafo itu Ya. pabriknya 5 atau 6 Ya, ya. ya. Pembelinya kan hanya satu. Ya. Hanya PLN Di kan. Indonesia ya. Di Indonesia ya. Ya. Kan selain PLN siapa yang mau beli? Iya. Jadi upaya Pak Nur Pamuji itu sudah benar secara ilmu pengadaan. Iya. Dia pembeli satu-satunya sehingga punya posisi dominan. Iya. Lantas dia melakukan kontes. Itu kan kontes. Iya. Di antara yang memproduksi. Iya. Jadi tender juga sebetulnya. Sebetulnya tender, Iya. tetapi di-guide oleh Iya. si calon pembeli. Iya. Itu udah benar Iya. sebetulnya. Dan sebetulnya kan ya perusahaan yang pabrik-pabrik itu ketika dia menjual itu kan bukan harga pabrik murni kan. Dia pasti sudah Iya. yang saya tahu lah kalau barang luar negeri berapapun dia jual ke Indonesia pasti ada distributor yang punya right Indonesia akan dapat komisi juga kan. Iya pasti. Ya mungkin yang nggak dapat retailernya lah kali ya. Iya. Nah itu pembenarannya gimana? Karena di lain pihak LKPP kan harus menjaga ini distributor gitu. Kembali ke nature barangnya. Iya. Kalau dari produsen ke Ya. konsumennya itu bisa langsung Ya. atau pendek, buatlah itu pendek. Contohnya alat kesehatan. Iya. Alat kesehatan kan ada pabrik MRI, ada pabrik US. Di luar negeri semua ya. Di luar negeri semua lah ya. Itu kan bisa dibuat pendek. Iya. Dan supaya bisa pendek, disitulah e-katalog itu bermain. Nah, e-katalog itu jadi dia langsung ke Iya. distributor atau ke produser? Pada waktu itu bukan pabrik, ke distributor atau agen yang dipercaya oleh pabrik. Oh, distributor Prinsipal utama, apa? prinsipal ya. Prinsipal. Yang mewakili prinsipal lah. Betul. Tapi prinsipal juga harus transparan. Iya. Kalau dia import, PIB-nya, pemberitahuan import barangnya bagaimana? Iya. Terus berapa kamu ambil untung? Iya. Jadi terbuka. Ya. Nah, ini kan yang jadi masalah gini. Kalau seandainya barang itu hanya dibeli oleh pemerintah misalnya, atau PLN atau BUMN, itu ya dia harusnya bisa langsung ke prinsipalnya Ya. nego kan. Iya. Tapi dan sebaliknya kalau barang itu tersedia dia buat semua orang kayak mobil tadi Iya, ya iya. kan. Kan nggak bisa dong. Nggak bisa. Ya. Ini Bisa kan- cek ke harga Iya. di masyarakat aja Iya, gitu. Ini kan. kan ada trickle down ekonomi Ya. juga. Nah itu kalau di zaman Pak Agus Raharjo kan harus ada kontrak bahwa harga yang dibeli pemerintah harus lebih murah daripada harga yang dibeli orang biasa. Iya. Tapi katanya itu kemudian dihapus aturan itu. Kenapa dan alasannya apa ya? Karena pada waktu itu kita masih inisial ya. Ya masih coba-coba lah ya. Masih coba-coba. Learning curve lah ya. Learning curve. Kita mau jual barang yang ini rock bottom price. Iya. Tidak boleh lebih mahal dari pasar. Masih ini loh ya. Wah masih Semangat tinggi gagah ya. perkasa lah. Kalau ada yang jual lebih mahal, dihitung selisihnya mesti balikin. Iya. Itu diterapkan itu. Ya, dalam kontraknya gitu kan? Iya. Kalau ternyata lebih mahal, Iya. kena denda 10 kali lipat kalau nggak salah ya. Tapi ternyata nggak gampang. Ah, Pembuktiannya yang susah. Iya. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Iya. Kan harus dibuktikan. Karena masyarakat juga nggak belinya dengan harga yang sama kan semua orang ya. Dan jangan lupa, di era ekonomi yang sekarang itu harga kan tidak bisa di-freeze. Iya. Jadi artinya Termasuk kalau lagi promo, Iya. lagi ada diskon. Iya. Seperti Pemda DKI beli truk, beli busways. Iya. Pernah beli Scania. Iya. Scania itu harga 1 unit dengan harga 51 unit beda. Iya betul. Pesawat juga. Beda. Ya. Jadi zaman Pak Ahok tuh beli 51 unit karena 50 plus 1. Yang Iya. satu gratis gitu. Iya. Dan itu kan sah-sah saja. Iya, sama seperti kita beli tiket kan. Kalau kita beli 10, satu gratis gitu. Iya. Jadi konsep rock bottom price ini menyulitkan diri kita sendiri. Akhirnya ya sudahlah kita turunkan tekanannya ya. Yang penting sebagai introductory ini e-katalog diterima. Dan jangan lupa itu belum ada zaman Tokopedia loh. Iya. Nah, sekarang kan dengan adanya Tokopedia ada itu kan lebih gampang lagi. Pembanding, Iya. lebih pembanding lagi. Iya. Jadi memang nggak bisa juga pakai sistem tegas
harus lebih murah dari harga pasar pada masyarakat karena di masyarakat bisa ada diskon, bisa ada promo Dan orang ikut hidup di situ. dan orang ikut hidup di Dan situ. kehidupan itu penting juga kita. Ya, distribusi itu harus dijaga ya. Jadi gimana dong nentuin harga menurut Anda kan ahli pengadaan. Kapan kita batasnya antara wajar dan kemahalan gitu? Ya kita percaya pasar saja. Hmm. Sudahlah, pasar itu kan kita yakini sebagai titik temu demand and supply. Ya, ya. Ya kan? Ya. Ekspresinya adalah harga. Ya tapi kan susahnya nih karena gara-gara pasal 2 pasal 3 yang jadi 60364 itu. Kan kalau ada kerugian negara dan selalu pihak kejaksaan gitu menghitung kerugian negara itu dari harga wajar dikurangin harga yang dibayar pemerintah. Ini kalau nggak jelas kan bahaya, Mas. Bahaya. Nggak ada yang berani beli ntar. Sangat bahaya. Makanya ya, aduh, susah ngomongnya nih. Ya nggak apa-apa. Tapi ini buat masyarakat supaya Iya. lebih cerdas ya. Ya, jadi klausul kemahalan harga itu tidak bisa serta merta Iya. dituduhkan menjadi korupsi. Jadi kerugian negara ya. Kerugian enggak serta merta. Lihat dulu. Ada niatnya dulu enggak? Iya, iya. Itu malah bikin bingung ya. Dan kasihan kadang-kadang. Iya, dan kadang-kadang kan bisa juga, saya kasih contoh misalnya ada harga yang ketika kita beli itu belum ada perubahan harga. Ya. Ternyata seminggu kemudian ada kebijakan dari pabrik atau ada disrupsi, masyarakat bisa beli dengan harga jauh lebih murah. Iya. Apakah selisihnya ini kemahalan dan jadi kerugian negara? Tidak bisa. Kalau itu terjadi di pasar ya nggak bisa. Itulah pasar. Itulah pasar. Iya, ya. Walaupun pasar itu bisa di corner juga ya untuk barang tertentu ya. Memang, tapi kan pada akhirnya kita harus punya sikap. Kita percaya nggak bahwa pasar ini sudah terbuka atau pasar yang highly regulated? Nah. Kalau menurut saya pasar kita udah terbuka. Ya, kadang-kadang kalau kayak seperti itu kan kita harus tanya pada yang dianggap ahlinya. Boleh nggak dibilang bahwa LKPP ini adalah ya itu ya profesi ahli yang mengetahui harga wajar atau tidak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi bobotnya tinggi lah. Kalau LKPP bilang ini kemahalan, ini enggak kemahalan gitu ya. Harusnya ya. Karena mereka memang dididik dan bertanggung jawab untuk menentukan harga yang wajar ya. Dan terbuka LKPP. Dan terbuka. Tidak ditutup-tutupi Ya, ya. Dan itu ada di katalog, semua orang bisa lihat. Iya. Dan juga apakah di e-katalog itu kalau ada masyarakat merasa ini kemahalan nih, ada mekanisme untuk memberi masukan? Ada. Jadi yang namanya e-katalog tuh ada 2 jenis klik. Ya. Klik pertama itu siapapun bisa melakukannya untuk browsing. Ya. Untuk survei barang apa yang dijual, siapa penyedianya, berapa harganya, ya, apa speknya, itu terbuka, sangat terbuka. Klik yang kedua kalau mau beli. Nah, ketika mau beli baru ditanya mana ID-mu. Sebab itu yang bisa beli hanya pemegang anggaran negara. Oh, jadi kalau sembarang orang nggak bisa? Nggak bisa beli. Jadi, tapi dia bisa lihat. Bisa lihat. Itu kan keterbukaan. Ya. Dan itu penting karena kalau setiap orang bisa lihat, kalau dia merasa ini kemahalan dia silahkan. bisa. Ya. Dan pernah begitu. Pernah ya, sering juga. Sering. Ya? Pernah. Dan ternyata gimana? Ada yang benar, ada yang enggak? Iya, tentu direspon oleh LKPP. Di zaman saya tuh ada. Iya, iya. Tapi dasarnya kan sebetulnya kalau saya jadi petugas ini ya, saya harusnya merasa aman. Saya klik harganya, katakan harganya 10.000. Terus saya beli, saya punya ID kan, tapi saya nego. Harganya selama harga saya di bawah 10.000, harusnya saya masih masuk batas harga wajar. Sistem yang sekarang ada namanya mini kompetisi kayak gitu ya. Jadi memang sudah embedded dengan sistemnya itu. Jadi begitu ngeklik tuh otomatis harus masuk ke area itu. Oh, terus harus jadi begitu kita klik, dia langsung semua yang punya barang itu berikut dalam lelang. Bisa membandingkan satu sama lain. Kemudian mereka nanti ngasih masing-masing kasih diskon atau apa gitu untuk supaya menang. Teknisnya saya tidak tahu. Tapi kira-kira gitu lah ya. Lalu saya misalnya menentukan harus yang termurah atau enggak. Kalau barangnya persis sama.
barang persis sama. Kalau barangnya betul-betul persis sama, harus yang termurah. Tapi kalau nggak persis sama, nggak harus termurah. Iya, kan pasar kan begitu. Siapa Iya, yang mengharuskan iya. barang itu sama harganya? Iya. Ya, karena kan bisa ada lokasi pembelian di mana, ya kan? Betul. Air mineral aja, air minum. Iya. Botol yang sama di warung dengan di hotel kan beda. Iya, beda ya. Iya, betul. Apa kalau kita beli di hotel dianggap korupsi kan? Iya. Nah, harga tuh selalu ada variasi lah. Jadi dia mungkin yang harus menjelaskan di situ. Tapi sebetulnya harusnya kalau dia udah masuk di bawah harga e-katalog, ya secara umum nggak kemahalan lah gitu ya. Iya. Ya, masing-masing dapat keuntungan yang masih wajar lah gitu ya. Karena konsep rock bottom price itu nggak ada. Hanya ada di negara komunis barangkali. Kalau itu malah dirampas untuk negara ya. Sampai barangnya hilang dari pasar ya. Kita kan nggak bisa begitu. Iya. Walaupun apalagi sudah diatur sampai kalau dikirim ke Biak gitu misalnya beda harganya. Beda. Nah, ada asuransi, ada resiko. Nah, ini kan kalau yang ini agak populer dikit nih. Kalau misalnya saya di e-katalog ya. Misalnya Pemda DKI beli mobil Toyota gitu. Ya. Di sini kan harganya harga Jakarta ya dari Astra. Tapi kalau Pemda Makassar dia kan masuk wilayahnya Yusuf Kala itu. Group ya. Memegang Kala Group itu. Mungkin harganya bisa beda ya dengan harga bisa Jakarta. Bisa sih. Itu tergantung polisinya Toyota. Iya. Dan itu masih dianggap wajar. Masih dianggap wajar. Itulah pasar. Iya. Tapi policy ini juga justru jadi tantangan buat LKPP supaya jangan berlebihan kan. Kalau nggak salah Mas Wow punya pengalaman dalam harga Alkes kan? Ya. Gimana tuh bisa cerita? Alkes itu sudah lama ya 2013 kalau nggak salah ya. Kejadiannya waktu itu pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit umum daerah Banten. Ya. Itu tender itu. Zamannya Gubernur Tutut. Atut Tender. Ya. Tapi terus kemudian menjadi kasus korupsi kan. Ya. Korupsi. Ya. Wah ini ternyata harganya tidak seitu kalau kita nggak masuk akal ya. Panggil vendornya. Ya. You berani buka harga nggak? Ya. Kalau berani buka harga maka seluruh Indonesia bisa beli dengan harga. Karena masuk e-katalog. Iya. Urusan hukum kita nggak ikut-ikut itu urusannya KPK. Urusan LKPP harga wajar aja. Nah sejak saat itulah menemukan momentumnya e-katalog itu. Gitu. Takut mulai akhirnya distributor masa mendingan tuh harga. Jadi mendingan jual harga terbuka, tapi yang beli banyak. Iya. Dan cepat daripada harganya dimahalin, tapi yang beli hanya lingkungan tertentu. Dan berisiko lagi. Ya, itu yang saya anggap reformasinya tuh ada di situ. Boleh tahu berapa turunnya harganya itu? Saya nggak inget. Tapi signifikan. Banyak. Oh, iya. Hampir mirip harganya Pak Nur Pamuji dengan PLN ya turunnya. Mirip itu kan contohnya. Iya. Iya. Karena kadang-kadang kan distributor yang nakal itu menghitung tidak hanya biaya distribusi tapi biaya-biaya yang dalam tanda kutip ilegal lah. Macam-macam lah. Ya. Ini kami ini terinspirasi oleh perdagangan narkoba sebetulnya. Oh, gimana itu ceritanya? Ya. Pada waktu itu ya tahun 2013-an itu. Tahu pil ekstasi? Iya, tahu ekstasi ya. Kebetulan digerebek nih oleh polisi dari rumah di Bekasi bikin pil ekstasi. Ditanyalah, biaya produksi pil ekstasi itu cuma 6.500 per tablet. Iya. Bisa dibikin di rumah. Iya. Tapi di disco itu 200.000. Wow. 6.500 menjadi 200.000 per tablet. Kenapa kok bisa mahal ya? Komponen apa coba? Illegality itu ya? Bukan. Apa? Biaya menyembunyikannya. Oh, iya. Kan barang itu kalau disembunyikan kan? Iya. Oh, terus kita nangkep, jadi komponen menyembunyikan harga itu meter. Iya. Ya sudah sekarang apa? Dan yang bisa yang mampu menyembunyikan paling mafia lah ya. Iya. Ya, itu jadi mengingatkan saya kalau di Portugal itu gara-gara di semi legal kan. Akhirnya mafia narkobanya bangkrut semua. Iya. Jadi itu terinspirasi. Oh, ternyata menyembunyikan ini komponen biaya. Iya. Ya sudah itu aja kita buka. Nah itulah e-katalog.
Ya sama kalau buat menurut saya, kebetulan kakak saya dulu pernah kerja di industri ini, kayak parfum gitu. Itu kan ongkos produksi minyaknya sendiri kecil sekali. Bahkan lebih murah daripada harga botolnya. Tapi marketing cost-nya kan tinggi sekali kan. Bayar model itu mahal. Bayar model, pasang billboard, apa segala macam. Sehingga harga wajar itu nggak bisa hanya dihitung dari biaya bikin minyaknya, Betul. plus harga botolnya, Betul. plus distribusi botolnya, tapi biaya marketingnya. Iya. Ya. Nah, itu harga wajarnya berapa? Kembali ke pasar. Tapi pemerintah nggak beli parfum sih ya, jadi nggak masalah ya. Kembali ke pasar. Kalau market menerima harga itu, maka itulah yang berlaku. Ya. Ini kan ibarat orang beli mobil, ada mobil supercar gitu. Iya. Belasan M gitu kan. Iya. Nah itu kan yang juga jadi masalah value of the brand kan. Ya, value of the brand. Saya jadi ingat dulu itu di kalangan birokrat itu ada semacam zaman kita lah gitu. Udahlah daripada salah kalau beli komputer beli IBM karena pasti aman lah. Terjamin lah. Padahal harganya paling mahal. Iya. Nah kalau di dalam LKPP ini ngelihat komputer itu soal brand value ini gimana ya? Karena mungkin kalau dilihat barangnya sama, contoh saya bilang arloji. Iya. Arloji itu kan mesinnya mau merek apapun hampir semua mesinnya di satu pabrik di dunia itu. Tapi dengan merek yang berbeda, Beda harganya. harga beda. Atau paling gampang kalau kita pergi ke mana itu di pabriknya yang bikin pabriknya Toyota di Indonesia. Itu kan komponen merek Daihatsu sama Toyota Avanza macamnya tuh praktis sama gitu. Cuman emblemnya beda. Cuma emblemnya beda, tapi harganya bisa beda semata-mata karena merek. Ya. Nah itu perbedaan harga karena brand itu bisa ditolerir oleh LKPP. LKPP tidak bisa mentolerir, tetapi yang bisa mentolerir itu Kementerian Keuangan sebagai pengendali fiskal dengan cara standar. Jadi Kementerian Keuangan Dia bilang harga maksimum beli mobil segini. Jadi gitu. kalau untuk pejabat eselon 1 mau mobil dinas syaratnya harus seperti ini. Gitu. Speknya seperti ini, harga maksimumnya sekian. Itu kewenangan mereka. LKPP memberikan pilihan-pilihan. Iya. Setelah pilihan itu digelar, terserah mau beli yang mana, itu hak pembeli. Nah ini karena Mas Wo orang pintar, saya mau kasih agak complicated dikit. Oke. Kenapa orang misalnya beli merek A bukan merek B? Karena merek A itu ketika selesai kita pakai 5 tahun kita jual harganya masih oke. Iya. Merek B itu langsung drop. Iya. Sehingga kalau kita hitung harga jual harga beli netnya walaupun yang ini lebih mahal, jatuhnya buat kita ketika 5 tahun tuh jadi lebih murah. Iya. Nah ini gimana LKPP mensiasati seperti ini? Mensiasati atau mengendalikan? Karena kan gini, kalau saya gampang lihatnya, kalau di Amerika ya, kita beli mobil Jepang, harga cashnya lebih mahal daripada mobil Amerika. Tapi harga leasingnya lebih murah tiap bulan. Karena setelah 5 tahun sama leasing company-nya kan dijual. Ya, kalau yang buatan Amerika udah harganya hancur, yang ini masih ada harganya, sehingga netnya lebih murah. Nah itu kan kayak nggak masuk akal. Ini kok harga lebih mahal tapi per bulannya kalau kita leasing lebih murah. Gitu. Ya, oke. Nah ini gimana itu kalau LKPP ini? Agak rumit nih dikit nih. Ya, LKPP tidak bisa mendikte pembeli. Karena pembeli itu punya preferensi. Apakah dia beli tunai atau lease gitu? Terserah. Tapi LKPP itu wajib memberi pilihan, menyediakan pilihan. Kalau beli harganya segini, kalau sewa lease segini. Iya. Tidak bisa mendikte. Itulah pasar. Iya. Jadi LKPP itu semata-mata memindahkan mekanisme pasar ke dalam sistem. Yang tadinya serba tender, sekarang menjadi non-tender, purchasing, pakai media itu. Karena cepat dan cepat, mudah, terpercaya. Cuman yang harus dijaga yang terpercaya. Dan untuk menjaga keterpercayaan ini kalau ada saran Mas Uwo pada pemerintah supaya
kurasi LKPP itu dikembalikan ke yang lama ya. Khususnya untuk barang-barang yang harganya tidak terbuka di pasar. Iya, iya. Karena di harga tidak terbuka, LKPP yang memaksa buka. Dan untuk barang-barang yang memang hanya dia yang beli seperti PLN itu, Ya. boleh aja dia Bisa. langsung deal dengan factory-nya ya. Walaupun ada aspek politik yang lain ya. Ya. Contohnya nih, Ya. ini kita pernah mau jual senjata, Iya, iya. pindad, Iya. tapi last minute dibatalkan. Iya. Itu pembeli senjata kan cuma TNI sama Polri. Iya, iya, iya. Iya. Kan masyarakat boleh juga dong tahu Iya. berapa sih harga Iya. senjata yang dibeli. Iya. Boleh dong tahu. Boleh. Walaupun tidak ikut beli gitu, Iya, misalnya ya. iya. Tapi rupanya politiknya belum mateng waktu itu. Iya. Nggak jadi. Tapi di Amerika juga skandal tuh dulu ya. Harga-harga yang namanya spek militer tuh jauh lebih mahal daripada sehingga terkenal ada palu yang harganya berapa puluh dolar gitu. Iya, yang kalau beli di DIY kali cuman berapa gitu. Iya, iya. Tapi itu pilihan politik ya. Pilihan politik. Jadi pengadaannya sebetulnya itu tadi menarik ya. Jadi aduh saya mau bolak-balik LKPP ini penting, cuman sayangnya harus bekerja di balik layar. Bayangkan APBN Ya. itu 40%-nya dikonversi jadi barang dan jasa. Iya. Tahun lalu 2000 Berapa ya sekarang pembelian pemerintah tuh kira-kira? APBN itu 3.600 triliun ya. Ya. Dari 3.600 itu kira-kira 40%-nya itu dirubah jadi barang dan jasa. 1.500 triliun. Kalau kita bisa hemat 10% aja. Iya. Iya, iya. Wah, jadi kereta cepat sampai Surabaya itu. Iya. Dan kalau saya lihat kan LKPP ini seolah-olah seperti penjelmaan kalau zaman dulu ada PP 10 ya namanya. Oh iya, zaman Orde Baru ya. Iya, iya. Nah, PP 11 tapi kan ya Di Seknek kalau- ya? di Seknek. Tapi kalau zaman dulu tuh kan titik utamanya selain lebih murah juga Mengeksekusi. supaya membangun industri. Iya. Jadi seperti PLN gitu kan. Sebetulnya belanjanya tiap tahun tuh mestinya bisa bikin pabrik baru berapa biji di Indonesia kan. Nah, cuma kan kadang-kadang kalau pabrik baru ada yang namanya learning curve-nya ya. Harganya bisa lebih mahal daripada impor gitu. Nah, kalau seperti itu menurut Mas Uwo itu apakah LKPP atau tanggung jawab siapa untuk menentukan berapa kemahalan produk dalam negeri dibolehkan dibandingin? Bukan tanggung jawab LKPP, Bukan, ya. tetapi LKPP bisa menjadi enabler. Ini contoh saja ya. Ada suatu masa pembelian alat pertanian tuh Sintan, alat dan mesin pertanian tuh besar sekali. Iya betul. Ada suatu masa. Sekarang juga nih traktor-traktor itu kan. Angka itu gitu ya, daripada dipakai beli Iya. pada waktu mendingan bisa bikin pabrik. Iya. Tetapi kan harus berhitung. Iya. Harus berhitung waktunya cukup Iya, ya, learning curve iya. tadi gitu ya. Sehingga itu cita-cita itu belum tercapai. Iya. Waktu itu cita-citanya kita mendingan bikin pabrik atau pindad aja suruh bikin alat Iya. mesin pertanian gitu. Iya. Kita beli dari situ. Tapi kan yang lain bisa pro Katakan kontra muncul. cita-cita itu kan dilaksanakan katakan ya. Pindad bikin atau Iya. whatever. Tapi kan pasti pabrik baru kan masih capeknya masih awal. Iya. Itu mau nggak mau tidak bisa langsung bisa bersaing dengan impor gitu. Iya. Nah itu sebaiknya mekanismenya apakah melalui tarif impor yang sekarang banyak digunakan Trump atau sebaliknya bahwa kalau zaman dulu kan kalau nggak salah pernah pemerintah memberlakukan kalau buatan dalam negeri boleh 10% lebih mahal atau sebenarnya Preferensi. Ya. preferensinya. Kalau dari kacamata Mas Uwo sebagai orang LKPP kebijakan mana yang lebih bagus? Harus ekosistem keroyokan dan konsisten. Jadi Kementerian Perindustriannya bikin Iya. policy seperti ini, Ya. perdagangan seperti ini, infrastruktur seperti ini, LKPP begini. Jadi koreografi Iya. yang membangun ekosistem industri. Nah, cuma kan problemnya tuh kalau di industri sekarang hampir nggak ada lah di dunia yang semuanya buatan dalam negerinya kan. Bahkan negara maju ada supply chain gitu. Ya. Jadi selalu ada
impor gitu ya. Dan Cina pula faktornya Cina kan berat faktornya kan. berat, ya. Nah itu di dalam dunia yang komplit seperti ini kan serba salah. Kalau kita kasih tarif di bahan baku, jadi industri dalam negeri rugi dong, karena dia beli lebih mahal daripada saingnya di luar, atau yang kena tarif barang yang jadi. Nah itu kalau dari saya nanya bukan aja Mas Wo sebagai orang bekas LKPP, karena saya asumsi pakarnya pengadaan ini untuk mendapatkan harga yang optimum ya, harga yang baik, tapi mendukung industri di dalam negeri, juga tidak membunuh jalur distribusi ya, karena itu semua menyangkut rakyat kita semua. Itu siapa yang harus duduk bersama membuat policy ini itu? Ya banyak ya. Banyak kementerian tentunya ya. dan harus dikoreografi oleh presiden. Karena saya lihat presiden misalnya sekarang ingin ketahanan pangan, mau nggak mau harus mekanisasi. Kembali soal traktor. Sekarang kan saya lihat ya impor aja dari Cina gitu. Ya, karena tujuannya traktornya segera ada, segera ini. Tapi kalau saya lihat Iran gitu misalnya. Kalau Iran dulu kan dia karena dia tahu dia butuh listrik gede-gede, trafo gede-gede, akhirnya dia deal kebetulan yang mau Siemens. Maka Siemens memindahkan pabriknya standarnya ke Iran sehingga seluruh itunya dia bangun, tapi quality controlnya tetap Siemens gitu. Nah, itu apakah itu juga satu cara yang bisa saja. Dulu zaman Pak Habibie kan nyaris terjadi itu industri dirgantara itu. Iya dengan ini ya, dengan kasa, dengan nyaris terjadi kan, tidak hanya pesawat loh. GE udah kan untuk lokomotif kereta api yang kemudian gerbong dan yang kita ekspor sekarang kemana-mana ya. Itu bisa ya. Tapi itu levelnya usulannya dari industri. Ya. Tapi kan gini, menurut saya kan gini ya, kalau lihat dari industri, terus terang saya atau dari kementerian, saya berapa kali jadi konsulen pemerintah tuh, kan kita semua orang tahu di kementerian tuh ada silo-silo mentality ya, cuma lihat kepentingan kementeriannya ya. Apalagi kalau semua ini tidak hanya menyangkut perbedaan kementerian, bahkan Menko-nya pun bisa berbeda. Sehingga harus ada yang menjadi katakanlah wasitnya ya, yang tidak punya kepentingan gitu kan. Kepentingannya untuk keseluruhan optimumnya gitu. Nah, kalau dulu kan untuk teknologi ada BPPT ya. Sekarang kan udah nggak ada di BRIN ya. BRIN juga nggak kuat. BRIN. Kan? Dan kemudian kan saya bisa kebayang kalau saya Menteri Pertanian, saya harus beli traktor. Waduh, kalau nunggu Pindad bikin kapan jadinya ya kan? Saya harus cepat, murah, ya yang ada impor. Tapi ya perindustrian bilang loh, kalau gitu sikapnya kapan adanya nih pabrik ya kan? Terus Menteri Tenaga Kerja bilang wah kalau gitu ntar nggak ada dong orang lulusan insinyur gua nggak punya kerjaan gitu. Nah yang bisa menghitung titik optimum itu apakah di LKPP atau di mana sekarang itu? Bukan dia. Bukan, di mana? Kalau saya menebak malah ini di sistem politik kita ya. Kita tuh sulit sekali mencapai cita-cita semacam itu. Karena sistem politik kita itu durasinya cuma 5 tahun. 10 tahun lah paling panjang. Padahal untuk membangun industri semacam itu barangkali 30 tahun. Tapi kalau mau alasan gitu ya, Pak Harto berkuasa 35 tahun. Tetapi sampai sekarang kita nggak punya loh merek motor sendiri, mobil sendiri ya yang hak ciptanya ada di kita gitu loh. Walaupun untuk berapa tahun kita menjadi pasar sepeda motor terbesar di dunia. Kan Samsung Rong juga dan itu ternyata dalam pemerintahan yang sama loh. Iya. Karena orientasinya lebih baik dagang daripada bikin waktu itu kan. Iya. Tapi di sisi pihak kan ada Pak Habibie yang di pesawat bisa. Apa mungkin salah ya? Mestinya Pak Habibie bikin motor. Pak Habibie sudah benar. Ya. Nasibnya aja jelek. Iya karena pas jatuh ya. Pas mau jadi barangnya jatuh ya. Aduh cita-citanya Pak Habibie itu luar biasa loh. Tidak hanya pesawat, ada 8 wahana industri loh. Ya termasuk kereta api. Kereta api.
bahan peledak. PAL juga, Iya. Dahana ya. Ya. Itu industri strategis yang tadinya mau dikuasai oleh Indonesia. Ya. Yang disebut industri strategis, cuman sial aja timingnya. Dan kemarin belajar dari pandemi ya, saya baru ngeh. Sebenarnya kan Bio Farma itu mengekspor ke 110 berapa negara lah. Pokoknya yang paling ekspor banyak ya. Dan itu wajar karena produksi vaksin tuh harus di negara yang penduduknya banyak dan endemi itu penyakitnya. Iya. Kalau nggak gitu nggak bisa gitu. Tapi nggak ada tuh pikiran untuk membuat, kalau menurut saya di dunia tuh yang bisa jadi produser vaksin dunia tuh Cina, India, Indonesia gitu loh ya. Yang basis penduduknya. Yang basis penduduknya besar dan masih ada penyakit-penyakit endeminya gitu loh. Cuman kita belum punya peta genomnya itu Iya, kan. iya, iya. Tapi itu kayaknya malahan Bio Farmanya dikasih beban yang lain-lain akhirnya berat. Kemudian ya itu tadi kebutuhan traktor kalau kita mekanisasi. Mobil listrik kan sebenarnya perluan. Nah ini PR besar ya. PR besar kalau kembali ke pengadaan ya. Untuk bisa punya sistem pengadaan seperti itu, ekosistemnya harus ideal juga. Ya. Makanya kalau menurut saya dari kacamata LKPP harusnya ya. Karena mereka kan yang boleh diulang mengatur loh, walaupun bukan melakukan tapi mengatur. Pengadaan yang nilainya berapa? 1.500 triliun setahun atau lebih. Itu kan harusnya kalau data-datanya dianalisa paling tidak bisa memberi masukan ke PLN gitu yang pengadaannya segini. Kamu mestinya dalam sekian tahun yang ini punya pabrik sendiri lah gitu ya. Pabrik kabel, transmisi apa segala macam. Ke Pertamina mungkin ya dia juga pengadaannya berapa yang besar-besar gitu. Ke pertanian ini mestinya traktornya dan sebagainya itu kebutuhannya. Ya ke industri kita masih mungkin 3 besar terbesar pengguna motor di dunia. Iya. Masa kita nggak bikin sendiri? Itu kan yang disebut Presiden Prabowo paradok Indonesia kan. Nah, kita kan harus keluar dari paradoks itu. Kita seringkali impor gula terbesar dunia, tapi nggak bisa ngatur harga. Kita eksporter kelapa sawit terbesar dunia, nggak bisa ngatur harga. Batu bara kadang-kadang eksporter ngatur dunia. Kenapa nih? Kita sebagai produser terbesar dunia nggak bisa ngatur harga. Sebagai pembeli terbesar dunia juga nggak bisa ngatur harga. What's wrong dengan Indonesia gitu loh. Saya nggak tahu ya, nggak bisa jawab itu ya, karena saya tidak paham sistem rantai pasoknya ya. Kalau yang itu ya. Tapi pasti bukan pasti ya. Dugaan saya lah terkait geopolitik juga. Ya. Tapi kalau misalnya sekarang para pejabat wajib pakai mobil maung itu sebenarnya udah langkah yang benar itu ya. Lumayan lah. Ya. Minimal kan itu kan seperti menyadarkan kita ya. Kalau kita ada kemauan rasanya bisa. Kita punya pasar yang cukup lah. Sekarang masih captive marketnya, tapi siapa tahu nanti berkembang. Iya. Tapi konsistensinya yang harus diuji. Ya, jadi artinya dalam pengadaan oleh pemerintah belanja ini, memang kita tidak hanya bisa fokus pada yang paling murah. Bisa. Tapi juga ada kepentingan lain yang harus masuk ya. Iya. Kepentingan industri dalam negeri, kepentingan menjaga distribusi dan menjaga kualitas. Iya. Nggak bisa softwarenya itu penulis itu honornya diminimumkan kan nggak ada yang mau nulis dimiskinkan. Banyak pelaku yang masih diperhatikan. Yang memperhatikan ya, dan itulah titik optimumnya. Ya. Itu market. Iya, terima kasih. Cuman saya sekali lagi ya, LKPP ini barang penting tapi sembunyi gitu loh. Iya. Nah, tapi ini terakhir kita waktunya sayang udah mau habis. Saya ingin tanya, kalau ada pesan, ini kan Mas Uwo ini pengalamannya malang melintang, bahkan baru pulang dari Aceh sebagai mewakili organisasi internasional. PU ya, sebagai advisor PU, ini sebagai internasional. Lihat di PU juga mestinya jembatan Bailey itu udah kita bikin sendiri ya karena kebutuhannya bakal banyak. Tapi juga care internasional artinya udah skala global ya.
Kalau Mas Uwo ini katakan dipanggil Presiden Prabowo, kasih saya 2 halaman memo yang menurut Mas Uwo harus dilakukan untuk memperbaiki negara kita ini di bidang yang Mas Uwo kuasai, itu apa kira-kira? 2. Ya. Satu politik, Ya. sistem politik, satu lagi sistem anggaran. Ya. Gimana perbaikinya, ke arah mana? Politik kita ini Ya. Mempengaruhi pengadaan. sangat. Untuk jadi kepala daerah, DPRD, itu pasti keluar uang dulu. Pasti keluar uang dulu. Enggak 100% sih, tapi hampir 100%. Tapi ada biaya politik Ya, lah. ya. Nggak gratis kan. Ya. Pasti ada biaya politik. Kalau dia sudah jadi, wajar dong kalau dia ingin uangnya kembali. Ya. Nah biasanya modusnya itu ada beberapa. Jual beli jabatan, jual beli izin, sama mengabuse pengadaan. Di situ pengadaan itu jadi korban. Makanya dulu Mas Agus Raharjo jadi ketua KPK, OTT yang diutamakan ya untuk ngambil di pengadaan ini ya. Itu satu ya politiknya. Ya. Jadi kita belum punya sistem politik yang ideal, yang fit dengan kebutuhan pengadaan. Satu lagi sistem anggaran. Sistem anggaran APBN kita ini berlakunya per tahun. Iya. Jadi mulai berlaku 1 Januari dan harus selesai dibelanjakan 31 31 Desember tahun yang sama. Ya. Bukannya udah ada multi years? Ada multi years, tetapi prosedurnya nggak gampang. Harus minta izin Menteri Keuangan dan sebagainya, butuh waktu. Nah, yang jadi masalah karakter pengadaan itu tidak begitu. Tidak fit dengan karakter anggaran kita. Iya, iya. Pengadaan itu bisa muncul kapan saja sesuai kebutuhan. Contohnya ada bencana gitu. Tidak usah bencana dulu, APBNP saja. Iya, iya. APBN itu kan setahun. Iya. Kadang-kadang ada revisi. Iya. Terjadi bulan Oktober. Iya. Disebut APBNP, perubahan. Perubahannya. Kalau di dalamnya ada paket pengadaan infrastruktur, harus selesai bulan apa? Desember. Berapa bulan itu? Iya, iya. Tunjukkan kepada saya bagaimana cara mengeksekusi dalam 2 bulan. Itu contoh. Iya. Kemarin bencana di Aceh, ya, kejadiannya di akhir tahun, Iya. November. November tuh uang sudah habis belanjakan. Terjadi bencana. Iya. Sementara anggaran 2026 sudah dialokasikan dalam budget envelope yang rapi sekali. Lantas dari mana ini fleksibilitas Pemda, Menteri PU? Hanya dari Bendahara Umum Negara. Anggaran 99. Kebutuhannya juga macam-macam. Jadi tidak fitnya disiplin anggaran dengan disiplin pengadaan itu menyebabkan pengadaan menjadi terbelenggu. Kalau itu bisa dirubah, orang-orang pengadaan lebih bernafas lega. Diubahnya gimana? Kalau pengalaman dari luar negeri, sarannya gimana mengubahnya? Nggak usah luar negeri lah, zaman Pak Harto Iya. saja. Zaman Pak Harto tuh yang namanya APBN tuh berlaku 3 tahun. Ah, Jadi kalau tidak selesai tahun ini, ya. diluncurkan sisanya ke tahun depan. Nggak selesai lagi tahun berikutnya. Kalau tidak selesai 3 tahun baru dikembalikan uangnya. Tetapi memang itu tidak secara akuntansi merepotkan. Iya, iya, iya. Tapi cocok dengan kebutuhan pengadaan. Ya akuntansi itu kan sebenarnya untuk pelaporan, bukan untuk apa, Mestinya tujuan kan. iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya saya dipanggil presiden, saya akan bilang itu. Paling nggak kembali aja lah seperti zaman Pak Harto gitu ya, Ya tapi harus yang 3 tahun. rubah undang-undang ya. Ke undang-undang Tapi keuangan. kan sekarang kan ngubah undang-undang bisa berapa hari ya. Tapi itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi Ya. minimal harus dipahami lah oleh seluruh pelaku pengadaan. Apalagi ini kan Presiden Prabowo pesannya jelas, Pak. Pokoknya kalau kamu melakukan ini untuk kepentingan rakyat banyak, itu yang dilakukan. Walaupun mungkin berhadapan dengan peraturan itu agak ekstrim juga. Ya semangatnya sih bagus Iya, ya. iya, iya. Ya, nah kalau yang politik tadi kan pernah ada di KPK itu bersama waktu itu masih LIPI ya. Mengadakan penelitian sebenarnya partai politik perlu berapa sih supaya waktu pemilihan
anggota parlemen kepada mereka nggak usah keluarin uang seperti di negara-negara Eropa Barat, Eropa Utara ya. Nah, mereka kalau nggak salah, saya salah ingat tuh angkanya, karena tahun 2017 tuh 37.000 per suara per tahun ya. Mungkin sekarang 50.000 lah per suara per tahun. Jadi itu mungkin bisa salah satu solusi ya. Jadi partai bukan mencari calon yang bisa bayar untuk saksi dan untuk ini, tapi calon yang memang menurut ideologi partai itu ya paling bisa menjalankan misi kan harusnya. Atau wacana sekarang kepala daerah tidak semua dipilih oleh rakyat. Saya pernah ikut Lemhanas ya tahun 2007 ya. Ketika saya Lemhanas 2007, salah satu idenya, outputnya itu adalah gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Ya. Jadi kayak di Belanda ya. Ya, gubernur ya, tapi kalau bupati wali kota dipilih langsung. Iya, iya. Ya. Tujuannya itu antara lain gitu. Ya. Karena presiden itu kan kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, jadi gubernur ini seolah-olah wakil presiden di negara, di daerah situ, di provinsi itu. Betul. Gitu. Kalau untuk mengkoordinasikan para bupati dan kota. Ya. Ya. Walaupun sekarang mungkin tergantung situasinya ya. Ya. Kalau Tapi sebagai ide boleh dong. Ya, boleh. Jadi sebagai ide yang mungkin juga bisa aja diberlakukan dulu di daerah istimewa misalnya, bisa. Kan? Kan tidak harus, ya harus dicoba dulu loh, nggak usah. Karena kalau salah sekaligus salahnya gede gitu. Itu kalau dikembalikan ke politik tadi ya. Jadi pengadaan tuh tersiksa. Ya, oke. Dunia pengadaan tuh tersiksa oleh situasi politik dan situasi disiplin angka. Dan untuk perbaikan pengadaan ini, tapi yang paling gampang segera dilakukan adalah mengembalikan ke ke kurasi yang sebelumnya. Oh ya, kalau soal itu ya. Tapi tentu dengan AI prosesnya teknologi bisa jauh lebih cepat. Digitalisasi itu memang penting lah ya. Dan saya tahu itu sedang dilakukan, dimulai. Oke, yang mudah-mudahan segera kita masih berhasil. Punya handicap data ya. Datanya belum kaya ya. Dan datanya harus akurat. AI itu kan kuncinya di data. Ya, dan juga harus transparansi ya. Saya ingat dulu di Korea Selatan di Seoul itu hebat gubernurnya. Jadi tahun berapa ya? Mungkin tahun 2010-an gitu. Setiap warga aja pakai HP bisa ngecek ini beli sendok di kantor gubernur harganya berapa ya. Kalau literasinya gila banget lah. Ya, jadi transparansi itu kunci juga ya. Dan e-katalog itu bagian dari itu. Oke, terima kasih Mas Uwo nih, luar biasa pencerahannya. Mudah-mudahan gak kapok. Dan nanti kapan-kapan kita kali mau dengar cerita dari Citamiang dan mana di Aceh. Tamiang. Boleh. Kita mungkin karena kan waktu itu sempat heboh. Iya. Apakah penanganan pemerintah cepat atau tidak, bagaimana kondisinya. Itu kerja sosial setelah pensiun lah. Ya, terima kasih. Kita tos dulu. Oke.